Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para sobat-sobat dimanapun Anda berada. Baik, izinkanlah pada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial tentang bagaimana cara menghitung persen di Microsoft Excel. Langsung saja, mari kita buka aplikasi Microsoft Excel. Kebetulan di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2019. Baik, misalnya saya memiliki data seperti ini. Bagaimana caranya kita menghitung persentase data pendaftaran siswa? Persentase berdasarkan jumlah jenis kelamin. Di sini nanti kita akan menghitung berapa persentase jumlah laki-laki yang daftar dan berapa persentase jumlah perempuan yang daftar. Setelah kita isi nanti jumlah laki-laki dan perempuan. Kemudian di tabel yang kedua, bagaimana menghitung persentase perubahan, baik itu kenaikan maupun penurunan, ketika kita mengetahui pendapatan kita tiap bulan. Misalnya seperti itu. Baik, langkah pertama kita harus memahami dulu bahwa konsep persentase itu rumusnya itu adalah bagian dibagi keseluruhan dikali 100%. Jadi rumus persentase secara umum sama dengan bagian dibagi keseluruhan dikali 100%. Nah, rumus ini harus kita pahami untuk menghitung persentase dari sebuah nilai atau dari sebuah pertanyaan. Nah, langsung saja. Baik, kita akan coba menghitung persentase dari data pendaftaran siswa pada tabel 1 ini. Misalnya jumlah laki-laki 75, kemudian jumlah perempuan 115. Nah, kita hitung dulu totalnya di sini. Cara mengetahui jumlah total, kita menggunakan rumus sum. Caranya yaitu di sel C6 ini ketikan sama dengan, kemudian ketikan sum, buka kurung, kemudian di blok sel C4 dan C5, lalu lepaskan dan enter. Nah, selanjutnya untuk menghitung persentase itu sangat mudah. Seperti kita ketahui tadi bahwa rumus persentase adalah bagian dibagi keseluruhan kali 100%. Cuman di Excel kita tidak usah mengalikannya dengan 100%. Kita bisa menggunakan tipe format number ke persen, atau format numbernya kita ubah ke persen. Di mana posisi format numbernya yaitu di sini. Baik, kita praktekkan. Jadi untuk menghitung persentase jumlah laki-laki dari data pendaftaran ini adalah sama dengan jumlah laki-laki, ini adalah bagian ya dari jumlah siswa yang daftar, dalam hal ini laki-laki, dibagi, tanda bagi di Excel kita menggunakan garis miring seperti itu, dibagi keseluruhan. Nah, ini jumlah total pendaftar itu 190. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Jangan khawatir, ini hasilnya masih dalam bentuk desimal, dan jika kita ingin hasilnya dalam bentuk persen, seperti yang telah dikatakan tadi, kita ubah tipe format numbernya. Nah, yang ini, kita klik tanda panas segitiga yang kecil ini, kemudian kita pilih percentage. Kita klik, nah, hasilnya langsung tampil seperti ini. Nah,
Jadi, persentase jumlah laki-laki yang daftar itu adalah 39,47%. Kemudian, untuk menghitung persentase jumlah perempuan, caranya sama seperti tadi. Di sel D5 yang akan kita cari ini, ketikan sama dengan jumlah perempuan dibagi jumlah total pendaftar, kemudian enter. Ini hasilnya masih desimal, kita ubah kembali format numbernya yang ada di sini ke percentage. Nah, hasilnya seperti itu. Kemudian di sini untuk menghitung jumlah total, seperti tadi sama dengan sum. Jadi sum itu untuk menjumlahkan beberapa sel sesuai keinginan kita ya. Di sini yang akan kita jumlahkan adalah dua sel, yaitu sel D4 dan D5. Kita blok, kemudian enter. Nah, seperti itu. Kemudian, nilai presentasi ini mengandung 2 digit desimal. Kita bisa memperkecilnya dengan cara kita blok dulu, kemudian masih di bawah dari format number di sini ada decrease desimal, artinya mengurangi desimal atau menghilangkan desimal. Lalu kemudian di sebelah kirinya ada menambahkan digit desimal. Nah, karena kita ingin menghilangkan desimal, maka kita klik yang decrease desimal. Kita klik satu kali, otomatis di sini desimalnya menjadi berkurang satu dan otomatis dibulatkan. Nah, jika kita tidak akan menggunakan desimal sama sekali, klik lagi satu kali di decrease desimal ini. Nah, hasilnya seperti itu. Atau contoh kedua, misal ada pertanyaan seperti ini. Dari 40 soal tes yang diberikan, Anda bisa menjawab 33 soal dengan benar. Berapa persenkah jawaban benar Anda? Seperti tadi, persentase jawaban benar. Nah, seperti itu. Sama dengan, kita ketik di sini rumusnya, sama dengan, karena di sini ditanyakan persentase jawaban yang benar, dan dari soal kita ketahui bahwa jawaban yang benar adalah 33, berarti sama dengan 33 dibagi soal keseluruhan 40 dibagi 40. Kemudian enter. Nah, ini masih desimal. Seperti tadi kita ubah format numbernya ke dalam persen. Jadi persentase jawaban benarnya itu adalah 82,50%. Ini bisa kita hilangkan desimalnya atau kita kurangi. 83%. Kalau ingin pakai desimal, berarti kita sebaliknya menggunakan. Kita tambah desimal, yaitu increase desimal. Yang sebelah kirinya. Nah, seperti itu. Baik, kemudian di bagian ketiga ini di tabel bagaimana menghitung persentase perubahan. Perubahan misalnya apakah itu perubahannya menjadi naik atau persentase perubahannya menjadi turun. Kita acak aja ya. Misal di sini pendapatan bulan lalu 800.000. Kemudian bulan Januari 800.000. Nah, misal data seperti ini, kita ubah dulu formatnya menjadi akunting. Sama ya, kita blok dulu. Kemudian kita ke format number. Nah, untuk mengubah angka ini menjadi format akunting atau rupiah, kita pilih akunting. Kalau tadi untuk mengubah ke persen, persen. Untuk mengubah ke rupiah, kita klik akunting. Nah, jangan khawatir jika tampil seperti ini. Ini artinya bahwa lebar kolom ini terlalu kecil. Kita perlebar dulu dengan cara menariknya dari perpotongan antara kolom C dan D, lalu kita lepaskan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, misalnya kita ingin menghitung persentase perubahan apakah ini naik atau turun, ya. Nanti akan kita ketahui dengan menggunakan rumus. Nah, karena ini sifatnya dinamis ya, artinya tiap bulan
kita akan menghitung kenaikan atau penurunan, berarti di sini diperlukan rumus yang agak berbeda. Nah, misalnya kita akan menghitung kenaikan di bulan Januari ya. Kita simpan kursornya di sel D14, kemudian kita ketikkan sama dengan, berarti pendapatan bulan Januari, yaitu sel C14, dikurang pendapatan bulan lalu, kemudian dibagi pendapatan bulan lalu. Nah, jika ada rumus seperti ini, karena dalam matematika tingkatannya antara penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian itu tidak sama, maka kita harus menambahkan tanda kurung di sini. Kurung buka, kemudian kurung tutup. Setelah itu kita enter. Nah, ini hasilnya 0. Jangan khawatir karena kita belum merubahnya ke dalam persen. Seperti tadi, kita ubah format numbernya ke percentage. Nah, seperti itu. Kemudian kita tarik untuk mengcopy rumus yang telah kita buat. Nah, seperti itu. Nah, untuk penurunan, berarti rumusnya kita balik pengurangannya ya. Kalau untuk kenaikan, kita menggunakan rumus pendapatan bulan Januari dikurangi pendapatan bulan lalu, kemudian dibagi pendapatan bulan lalu. Nah, untuk penurunan, berarti kita rumusnya dibalik. Ini pendapatan bulan lalu, kita ketik di sini sama dengan, kemudian buka kurung, kita serot pendapatan bulan lalu, dikurangi pendapatan bulan Januari, kemudian kurung tutup, dibagi pendapatan bulan Januari. Enter. Jangan khawatir, kita ubah ke tipe persen. Seperti itu, kemudian kita tarik untuk mengcopy rumus ke bawah. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika diterjemahkan, ini artinya bahwa di bulan Januari ini tidak ada kenaikan. Karena kita data pembandingnya bulan lalu ya. Kemudian dari bulan Januari ke bulan Februari ini ada kenaikan, yaitu 12,5%. Kemudian di bulan Maret ini justru bukan kenaikan tapi penurunan. Itu tandanya negatif. Kemudian demikian seterusnya. Jadi persentase kenaikan dan penurunan semuanya sudah terhitung secara otomatis. Nah, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.